Mitra bisnis, tahun depan pemerintah berencana menaikkan kembali gaji aparatur sipil negara atau ASN. Di mana sebelumnya tahun ini pemerintah juga sudah menaikkan gaji ASN sebesar 8%. Sebagai informasi untuk tahun ini alokasi belanja pegawai hampir mencapai 490 triliun rupiah atau 2,1% dari produk domestik bruto. PDB atau salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi. Nah, apa komentar Anda mengenai rencana kenaikan gaji ASN di tengah kekhawatiran defisit APBN dan banyaknya program pemerintah yang membutuhkan dana besar ini? Silakan 633-9160, WhatsApp call di 0816924924. Ya, saya hanya kita tonton sajalah dagelan selanjutnya ini. Oke. Tidak ada rasa empatinya kepada rakyat jelata ini. Mereka menikmatinya dengan seenaknya dewe segelintir manusia yang ada di Indonesia ini. Jadi nikmatin saja dagelan-dagelan selanjutnya. Dalam episode yang mau finishing ini, rakyat jelata tetap menggaji mereka. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tetap saja anjing menggonggong, kafilahnya tetap berlalu. Gue punya kuasa. Ya enggak? Oke. Jadi pada dasarnya kita menunggu kepemimpinan Pak Prabowo, dan yang busuk-busuk akan dibuang oleh Pak Prabowo, yang baik akan dikedepankan untuk kepemimpinan selanjutnya Indonesia maju. IT atau teknologi informatika sekarang kan bisa meramping kinerja ASN itu sendiri. Artinya ada kelompok yang memang harus dipelihara ASN itu sendiri, badan lembaganya seperti kelurahan yang saya sampaikan. Kalau seumpamanya kelurahan itu nggak ada gunanya, lebih berguna kecamatan terintegrasi satu data, artinya kan itu bisa menghemat berapa banyak uang yang bisa diefisiensikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam artian pengeluaran ASN ataupun eselon 1, 2 dan lain sebagainya seperti TNI, Polri, pensiunan yang begitu banyak mengeluarkan anggaran setiap bulannya, apa susahnya diciptakan kuota atas penghematan atau perampingan pengeluaran terhadap gaji-gaji ASN itu menjadi berdayakan seperti UMKM atau reseller, atau bagaimana cara dia membangun Indonesia ini. Artinya dari kemandirian itu sendiri bisa menciptakan satu komponen manusia yang bisa bermanfaat untuk bangsanya, bukan berarti dia yang disubsidi negara gitu. Boleh saja, asal di sini nih Bu ya, para koruptor dihabisin semua kekayaannya untuk negara. Sekarang itu yang dikorupsi itu berapa ratus triliun. Kemarin saya dengar itu untuk apa? Yang di itu loh, tambang apa itu mah itu berapa ratus triliun. Belum yang diana sama Pak siapa bersama Menko Polhukam itu. Yang belum selesai itu 340 triliun lebih. Dari 1 triliun. Ya, untuk judi online masih apa nggak 1.000 triliun. Paling untuk kenaikan gaji ASN berapa sih? Terutama ASN yang golongan 1, 2 Bu. Itu sangat kecil sekali, betul. Itu di bawah UMR loh itu gajinya. Iya. Cuma para pensiunan lebih kecil lagi. Nggak apa-apa asal tadi itu sesuai dengan janji Pak Prabowo Subianto sendiri akan mensikat habis para koruptor. Janji beliau loh, saya pernah dengarkan di dalam kampanye sewaktu beliau menjadi presiden. Tolong Pak Prabowo, Anda harus menepati janji Anda. Habis sikat habis para koruptor. Terima kasih. Kalau diperhatikan nih, negara kita nih sebenarnya seperti dijajah nih ya Bu, atau terpatung dengan keadaan. Nggak tahu ya, pemerintah sama sekali nggak berwibawa nih sama rakyatnya, sama karyawannya. Karyawannya kan ASN tuh ya itu bagaimana sekarang setiap tahun naik, oke lah ya, ada inflasi, tapi kalau istilahnya istirahat dari jam 12 sampai jam 1 istirahat, tapi ternyata di lapangan tidak ada audit. Jam 2 udah pulang, setengah 3 udah ngatir semua. Saya pikir itu nggak pantas ya dapat kenaikan gaji.
Ya. Demikian pula untuk yang BUMN tuh, ya kan sering kita dengar tuh, ya BUMN, yang lain PLN rugi, ya kaya rugi. Bagaimana perusahaan rugi masih bisa naik gaji? Ya itu karena pemerintah itu dipasung sama rakyatnya, ya. Kalau rakyatnya tuh mungkin ormas-ormas yang lecokin terus minta dana, minta sumbangan. Kalau sama karyawannya ya ASN ini nih, perusahaan rugi kok minta naik gaji. Ya itu karena tidak profesional, ya kan. Nah, kalau misalnya BUMN ternyata juga diisi sama orang-orang yang tidak berkualitas, ya ujung-ujungnya kayak gini nih, ya. Jadi koneksian, mau kerja bagus, mau kerja jelek, ya pokoknya naik gaji deh. Kayak gitu aja. Jadi kalau kita perhatiin dari banyak dekade ya, supaya istilahnya pemerintah rezimnya aman, ya, nggak digretokin, nggak diresein, ya udah ngikutin aja. Ini harusnya menteri yang ngurusin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya, Menpan ini. Harusnya relevansinya bijak ya, tidak langsung mengiyakan, kalau perlu menolak dulu ya. Karena kondisinya memang betul-betul tidak baik-baik saja gitu loh. Penerimaan aset negara yang dikorupsi, dikooptasi untuk kepentingan pribadi itu sudah banyak, seperti tadi pemirsa narasumber sebelumnya ya. Banyak sekali di rongrong kiri kanan. Saya kira tidak tepat dan tidak bijak gitu loh. Harus dipertimbangkan, apalagi BUMN ada rencana untuk kerja 4 hari doang nih. Bu Mary kalau 4 hari enak nih. Ya kalau saya pribadi kedodoran nanti. Komentar saya tuh satu kata, tapi artinya dalam. Kalau belum hamil, jangan beli baju anak laki-laki. Apa maksud perkataan saya ini? Kenapa saya mengatakan itu? Inilah penjelasannya. Ini kalau mau naik gaji, pegawai nggak masalah, yang penting dengan perencanaan yang matang gitu loh. Pastikan bahwa penerimaan negara itu pasti naik gitu loh. Jangan naik-naik gaji tapi pendapatannya bingung nyari kemana. Kan selama ini banyak pengamat ekonomi, bahkan BIMF dulu bilang pendapatan Indonesia itu nggak ada jaminan naik, itu bahkan ada potensi turun karena potensi global, karena kondisi krisis ekonomi segala macam. Itu juga harus dipertimbangkan dalam menaikkan gaji gitu loh. Jangan naikin gaji begitu ntar kelabakan ngutang sana sini, apalagi utang sekarang udah banyak lagi. Sama aja seperti orang nih, seperti suami istri mau bangun rumah baru, tapi utang rumah lama belum lunas gitu loh. Sama seperti kayak pembangunan IKN tuh di presiden yang sekarang ini nih, itu pakai jurus dewa mabok gitu loh. Lah utang untuk bangun kota yang sekarang aja masih banyak, masih triliunan. Mau bangun IKN lagi dari mana bang duitnya? Bikin pusing itu istrinya itu. Ibaratnya kalau suami istri tuh bikin pusing istrinya. Ini suaminya utang rumah yang lama aja belum lunas, mau bikin rumah baru. Wah kan bingung kan, mau dari mana duitnya nih? Iya kan? Wah akhirnya yang salah satunya anaknya diperes suruh nyumbang. Ya kayak gini juga, karena memang bangun IKN nggak cukup, akhirnya ya pajak dinaikin semua. Rakyat akhirnya yang ketempuan bayar pajak ini, pajak ono, pajak ini, pajak ono, naik terus, pajak naik terus. Ya iya nggak habis ngutang kemana-mana. Kalau katanya sih memangnya punya investor, tapi anehnya presiden kesana kemari kayak salesman nawarin investasi ke negara-negara Arab. Itu artinya Indonesia nggak punya investor gitu loh. Nggak punya investor, seharusnya presiden ongkang kaki di istana, investor ngantri di depan istana, itu bawa proposal investasi. Itu yang benar, bukannya presiden kesana kemari jadi sales nawarin proyek IKN. Itu mah artinya nggak ada investornya itu. Itu aja komentar saya. Kita sebenarnya kan udah tahu ya bahwa ekonomi kita maupun dunia itu tidak baik-baik saja. Lalu sebenarnya mulai tahun kemarin itu Pak Jokowi mensubsidi beras, raskin dan sebagainya, itu sebenarnya ya nggak tahulah, terserah ya, pokoknya itu menurut saya secara ekonomi itu sebenarnya adalah untuk membantu rakyat miskin agar mampu atau meringankan mereka beli beras, karena kan berasnya memang lagi mahal-mahalnya. Maksudnya ya naik terus lah ya,
pangan di dunia ini lagi naik terus gitu ya, dan kekurangan pangan itu fakta. Cuman kan kita ini skupnya kan cuman taunya Indonesia, taunya Jakarta kayak gitu doang ya, tapi nggak tahu yang lainnya gitu ya. Lah sebenarnya Pak Jokowi membagi-bagi beras raskin dan sebagainya itu karena takut ekonomi Indonesia jadi merosot kalau nanti banyak yang nggak mampu untuk makan. Nah, terus malah bahkan terakhir di tahun ini atau tahun kemarin akhir itu malah para pakar ekonomi yang waras itu mengatakan seharusnya pemerintah juga memberikan BLT kepada kelas menengah. Nah, kan pasti tahu berita ini bahwa kelas menengah mulai menggerogoti uang tabungan, mulai menggunakan uang tabungan, sementara yang miskin mulai tidak bisa membelanjakan sesuatu, tidak bisa belanja. Lah itu kan ada. Jadi pada saat yang miskin tidak bisa belanja, makanya Pak Jokowi minimal itu membantu ada makan. Tetapi sebenarnya Pak Jokowi juga dikomplain seharusnya menengah ke bawah itu sudah mulai gelisah karena udah mulai makan tabungan, seharusnya dibantu agar ekonomi kita tidak anjlok. Nah, sekarang ini gaji ASN yang katanya dinaikkan, ini mestinya menurut yang saya baca adalah penyesuaian. Akan tetapi ini belum tahu penyesuaiannya itu berapa persen, dan yang disesuaikan itu di gaji pokok atau di tukin atau diberikan insentif. Jadi sebenarnya ini tujuannya adalah yaitu kira-kira untuk menengah, menyuntik gitu ya dana kepada menengah. Lah kalau saya dibantah lagi, kenapa kok nggak rakyat, kok ASN? Hello, ASN itu lumayan banyak, berapa juta, itu nomor 1. Nomor 2, ngerti nggak kalau data kita itu nggak pernah beres sampai detik ini, walaupun sudah di computerized, tapi saya mengira kalau nanti ada bagi-bagi uang kepada menengah, jadinya akan ya kira-kira tahulah apa gitu. Itu reason menurut saya dan menurut apa yang saya baca dan apa yang saya dengar. Terus kedua, kalau dikatakan bahwa APBN cenderung defisit, saya mau nanya, sejak Indonesia merdeka, kapan kita itu pernah APBN tidak defisit? Sejak Indonesia merdeka. Justru kalau saya ngomong malah saat keuangan dipegang Sri Mulyani, itu boleh katakan cukup baik, defisitnya itu bisa diatur kayak gitulah kira-kira ya. Jadi ya nggak tahu lah ya, masalahnya kita ini kan sebenarnya masih enak gitu ya. Kalau di ngomong nggak enak, memang nggak enak kalau seperti itu ya, sudah UMKM makin sepi pasarnya, daya belinya makin turun, tapi hari ini juga masih malah Satgas import ilegal itu menggeledah lagi ke pasar-pasar, bahkan yang digeledah itu sampai ke dalam-dalam ke kamar mandi dan semuanya. Oh my God,
ini sebenarnya mereka itu pengecut atau gimana sih? Emang mereka tuh nggak tahu ya importir itu ada di mana. Terus mereka itu emangnya nggak berani ya dengan bea cukai. Bener, saya agak jengkel banget. Karena apa? Kondisi pasar itu maksudnya udah susah gitu ya. Udah nggak baik gitu loh. Maksudnya udah menurun gitu ya. Kok kamu malah nambahin orang untuk masa jadi takut, jadi pesimis. Orang kan jadi males toh kerja kalau caranya seperti ini. Mbok Yao itu Zulkifli Hasan dan PAN-nya itu sadar. Makasih. Ya, saya hanya komen aja sih. Harusnya cara itu diubah ya di pemerintahan baru nantinya ya. Maksud saya itu kita harus berpikir ulang mengenai kenaikan berapa persen? 8% ya Mbak? Iya, 8% tahun ini. Nah, ya aparatur sipil. Sekarang itu baru dari tahun ke tahun naik. Itu kan jadi sebenarnya menjadi beban negara. Ya kan? Iya. Nah, kalau misalnya itu diikuti dengan lagi-lagi kinerja, ya kan? Kinerja aparatur sipil yang benar kerja, berarti masalah di masyarakat itu selesai, nggak ada masalah, gitu kan? Nggak ada yang namanya dalam misalkan seperti pelayanan, seperti banyak hal lah, gitu kan? Itu nggak ada namanya komplain dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya kenaikan gaji aparatur sipil sendiri yang dari tahun ke tahun naik itu masalahnya malah makin banyak, benar nggak? Iya. Bukan. Terutama malah sekarang itu meningkatnya jumlah oknum yang korupsi, gitu kan? Nah itu kan konyol menurut saya, gitu kan? Saya malah lebih baik di tengah perkembangan teknologi ini ada suatu keputusan yang tegas. Kalau misalnya aparatur sipilnya itu tidak bisa bekerja dengan baik, pecatin aja, ganti aja dengan robot, gitu kan? Iya. Malah lebih baik, lebih better kali, lebih bisa dipercaya, gitu kan? Dan kita juga harus sedikit saya juga mengkritik. Kalau misalnya aparatur bekerja, berarti ada satu perubahan, gitu kan? Ada perubahan yang bisa dilihat, ada perubahan yang bisa dinikmati oleh masyarakat, gitu kan? Tapi pada kenyataannya perubahan itu sangat kecil, gitu kan? Dan itu hanya dilakukan hari ke hari, ya seperti itu, gitu kan? Nah, tidak ada perubahan yang itu perubahan yang benar-benar disebut perubahan, gitu kan? Atau inovasi dan sebagainya. Menurut saya itu pemborosan negara kalau menurut saya, gitu kan? Bukannya kemudian teorinya dengan menaikkan gaji aparatur sipil korupsi semakin menurun jumlahnya, enggak, gitu kan? Buktinya saja sekarang kalau kita cek, gitu kan? Kalau kita cek jumlah pengguna pinjol itu dari siapa? Ya kan? Iya. Pinjaman online itu yang terbesar siapa? Apakah merata? Enggak. Itu loh. Sekarang kita lihat aja, dan juga banyak beberapa kasus yang itu bermasalah dan diakhiri dengan kisah-kisah yang yang sangat saya bilang tuh memprihatinkan, gitu kan? Nggak pinjol, nggak judi online, itu siapa? Dari pihak mana? Yang waktu itu kasus yang rame itu yang istrinya membakar suaminya yang polisi itu, itu kan salah satu cermin yang sangat memprihatinkan. Gajinya berapa sih? Iya, betul. Gitu kan? Apa masih kurang? Pertanyaannya, gitu kan? Nah, sekarang kalau dinaikkan 8% itu untuk apa? Gitu kan?
aparatur sipil enak, tapi masyarakat banyak yang miskin, gitu loh. Banyak yang susah. Karena itu juga toh, apalagi diambil dari anggaran negara ya, Mbak. Iya, APBN ya. Nah, APBN. Dan banyak prediksi yang ya semoga prediksi ini tidak benar. 6 bulan ke depan setelah pelantikan bisa terjadi inflasi besar. Posisi ya yang bisa digantikan untuk posisi ASN ini untuk pemerintah menghemat anggaran. Jadi ada beberapa posisi yang mungkin bisa digantikan seperti yang pertemuan sebelumnya itu dengan teknologi atau efisiensi. Mungkin 2 posisi digabungin jadi 1 karena kan udah dibantu dengan teknologi udah banyak sekali yang pekerjaan-pekerjaan di office itu yang terbantu ya. Jadi mungkin 2 posisi bisa digabung jadi 1. Ya mungkin posisi yang bisa digantikan dengan teknologi kita coba gantikan dengan teknologi aplikasi itu saya rasa banyak sekali bantu. Dan juga menurut saya undang-undang ASN itu mungkin perlu dirubah ya biar ASN itu bisa posisinya itu seperti pegawai swasta karena di undang-undang ASN ini saya lihat itu peraturannya itu mereka itu nggak boleh nyambi kerja, nggak boleh nyambi wira swasta, nggak boleh berusaha. Jadi mereka itu mungkin harus diundang direvisi undang-undang ketenaga kerjaannya. Mungkin dia misalkan kalau yang mungkin yang pegawai negeri dosen mungkin dia bisa nyambi ngajar dosen di universitas swasta. Sehingga mereka ada pemasukan tambahan daripada mengharapkan kenaikan gaji dan juga korupsi gitu. Jadi yang banyak sekali kayak mungkin yang mungkin yang TNI Polri mungkin bisa nyambi jadi kalau di perusahaan outsourcing keamanan itu kan mereka ada yang komandannya Ibu ya. Maksudnya kepala pelatihnya. Jadi SOP penanganan pencegahan pencurian maupun apapun mereka bisa bantu di outsourcing perusahaan security. Nah itu kan menambah penghasilan mereka juga. Jadi kayak kita misalkan pegawai swasta kan untuk nyambi asalkan tidak mengganggu pekerjaan utama ya. Nah seperti itulah mungkin undang-undangnya bisa diperbarui. Dan juga kalau kenaikan gaji boleh wajar-wajar aja asalkan tanya itu tidak melebihi daripada inflasi. Misalkan kalau inflasi di negara kita setahun mungkin 4% ya jangan lebih dari 4% dong. Ya mungkin yang 4% boleh 3,8 gitu, jangan 8% gitu. Jadi ngimbanginlah dengan inflasi agar satu daya beli dan juga dengan tarif pihak swasta juga terimbangi karena pihak swasta itu gajinya itu kenaikannya nggak sebesar pegawai negeri, sangat kasihan sekali pegawai swasta sekarang saat ini dan mereka juga tidak menikmati gaji ke-13 bahkan gaji 14 atau gaji di luar daripada yang UMR gitulah menurut saya. Terima kasih. Kita sebagai bangsa Indonesia atau pendengar radio bisnis ya, kita nggak usah bingung, nggak usah pusing, nggak usah panik ya. Kita lihat aja itu kan rencana. Gimana Prabowo bisa nggak lebih hebat dari Jokowi, bisa keluar dari bangsa ini dari segala-gala kekurangan seperti sekarang banyak orang ngeluh kan, pejabat dari semua agama. Ya kita lihat aja Prabowo lebih hebat nggak seperti Akong tinggal di kayangan atau bangsa kita bawa ke neraka kan tergantung dia, betul nggak? Iya. You know? Seperti contoh sekarang pemimpin Ukraina kan hancur kan, bodoh kan? Nah, dia pusing sekarang bodoh. Juga Amerika sangat ribut. Kita contoh si Jinping dia hebat kan? Negara 1,4 miliar dia bisa beraya gitu hebat. Ya kita contohnya tergantung. Ya gimana Prabowo, gimana bangsa depan kekurangan apa, ya nggak bangsa kita gimana tidur, gimana beol, gimana makan, itu dia mesti tahu, ya nggak. Berak pakai air, kalau kau boleh kan berak pakai tisu, kita mesti tahu. Tergantung Prabowo-nya, kita usah pusing, bener nggak? Baik-baik aja sih kalau memang dinaikkan gajinya ya, tapi harus berbanding lurus juga dengan kinerja. Jadi kalau yang sekarang kan image-nya ya misalnya ya saya maaf kata misalnya mungkin bukan di Jakarta lah, ada di beberapa wilayah tuh. Misalnya habis absen nongkrong dulu di warung kopi ya dari jam 8 sampai jam setengah 10, jam 10.
Nah itu masyarakat dibiarkan antri, yang kayak begitu-begitu KPI-nya mesti dirapiin, begitu. Terus contoh yang lain lagi, misalnya orang kalau masukin berkas jangan di urusan perizinan misalnya buat orang usaha gitu ya, jangan dibuat ngadi-ngadi gitu loh. Urusan bisa selesai sehari jadi 1 minggu, mesti ada tambahan tips di kiri di kanan yang kayak gitu, apa masih perlu lagi gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu sebagai aparat sipil negara ya, kalau memang udah ditingkatkan KPI-nya begitu. Terus yang paling penting lagi, jangan suka cari objekan yang berujungnya nanti jadi korupsi. Ya mungkin kalau yang di tataran rendah makanannya cuma remahan-remahan, tapi nanti kalau naik yang ke atas itu udah project itu namanya. Nah yang kayak begitu-begitu kapan bisa dirapiin gitu loh. Minta naik gaji nggak masalah, dianggarin nggak masalah, tapi balik lagi kinerjanya seperti apa, kembali ke masyarakat. Contoh paling gampang misalnya puskesmas, kalau layanin masyarakat BPJS ya jangan dibikin makin antri, begitu loh. Ya kalau bisa ya ada layanan juga, orang namanya sakit kan bisa 24 jam. Nah yang kayak gitu-gitu gaji boleh naik, tapi pelayanan kinerja harus lebih baik lagi juga buat masyarakat. Nah contoh lagi jalanan berlobang di Jakarta, jalanan rusak. Nah itu bagaimana? Setelah nanti gajinya naik, ada nggak tindakan lebih proaktif memelihara lingkungan, pohon, sampah, yang kayak gitu-gitu, yang pelayanan publiknya lebih baik, baik dalam tindakan nyata maupun kebijakan yang diambil, gitu, ya. Ya ini sih sebetulnya bukan sesuatu yang bagaimana, tapi jangan di satu sisi adalah ya tuntutannya memang gajinya dinaikin, tapi ya berbalik lagi, aparat sipil negara ini apakah benar-benar berkinerja melayani masyarakat lebih baik. Kalau angka korupsi dan produktivitasnya juga menurun, ya kita mau nuntut ke siapa untuk hal seperti ini, untuk kinerja orang-orang pelayan masyarakat yang kurang bermutu, gitu. Iya, saya setuju dengan penelpon sebelumnya ya. Jadi ya, apa sih naik gaji ya tentu itu manusiawi lah ya. Tapi tentunya harus dengan timbal balik gitu, kerjanya gimana, jangan sampai bikin susah masyarakat, antri lah, nyogok lah, masuk ke kelurahan nggak enak lah. Ini sebagai contoh aja, waktu zamannya Ahok jadi gubernur Jakarta, aduh kita ke kelurahan tuh enak banget itu. Ahoknya hilang, balik lagi kurang dah. Jadi ya saya namain aja dari penelpon sebelumnya, kalau memang naik gaji ya bagus, tapi ada konsekuensi. Kalau hukumannya, kalau misalkan dia korupsi atau apa, saya sih tidak ada lain, tidak ada bukan, tidak akan mundur. Hukuman mati, titik. Lebih, makanya saya pernah dengar dulu kalau nggak salah berdasarkan prestasi deh. Jadi ada namanya tunjangan prestasi gitu loh. Jadi kalau misalnya hasil dari KPI-nya atau apanya bagus, dia dapat tunjangan prestasi itu kan ada berapa persen ya. Nah, maksud saya itu lebih diinin. Nah, kalau gaji saya lihat kayaknya itu bukan suatu alasan untuk meningkatkan pelayanan gitu loh. Kan bisa orang bilang, ini kan harga barang naik, inflasi wajar naik. Kan bukan berarti pelayanan harus naik kan. Ya kan bisa aja dibikin alasan gitu. Jadi mungkin dibikin tunjangan prestasi aja. Jadi yang berprestasi dia dapat lebih banyak. Jadi itu memacu, meningkatkan produktivitas gitu. Menurut saya sih kalau naik gaji gini menurut saya biasa aja sih. Itu aja. Makasih. Kita negara bukan tergantung nilai besar kecilnya, butuh nggak berapa perkembangan zaman benar. Yang perlu dipakai nggak perlu dimakan. Cuma sekarang saya kesel, saya mau angkat Bu Mila jadi jubir Prabowo.
Oke. Masa kita nggak ada, Tiongkok nggak ada mau nih kan sekarang. Masa nggak ada nyupir ya? Entah Jokowi ngomong nggak tepat. Entah gua ketemu Prabowo deh, agak bumin aja jadi jupir deh, cocok. Siap. Gaji ASN baru naik 8%, tahun depan mau naik lagi. Yang bener aja, buru-buru itu loh. Di mana keadilannya? Pertalite mau dibatasin, ganti ini, kris mau dinaikin. Aduh, kacau banget ini. Katanya keadilan sosial, sedangkan besok masih butuh makan gratis, IKN. Nanti apalagi yang mau dikuras dari rakyat kecil lagi? ASN udah cukup, tunjangan udah banyak. Saya nggak melarang, nggak menentang kenaikan gaji ASN, pensiunan. Kalau memungkinkan, ngaco nggak? Makan gratis aja udah pusing, IKN tambah pusing, yang pengangguran pusing, apalagi beras. Udahlah, kalau ada obat mau gue minum yang nggak pusing, obat apa? Nikmatin aja. Kacau nggak ini? Memang kemiskinan itu dipelihara untuk kepentingan. Kepentingan sesaat. Setelah itu dimiskinkan lagi, dikasih lagi, cokokin ini. Ya ASN, dinaikin gaji, naikin bla bla bla. Manut aja nanti suruh pilih apa, banyak terbukti kok. Jadi kalau mau naikin, sesuai enggak? Negara punya penghasilan, jangan pajak aja digenjot, utang ditambah banyain. Ya itu oknum-oknum itu begonya dipelihara. Ya, tolong itu dipilih karena bansos mereka terpilih. Makasih. Ini Jokowi memang saya nonton kemarin di TV. Dia bilang saya nggak mau peduli, mau dikritik apapun saya terima. Yang penting saya presiden. Saya nggak mau peduli apapun dikritik, saya nggak mau. Ya kita karena kritik aja dia lagi. Karena dia ini sekarang ini udah kepalang basah. Dia udah jelek itu apa nama pamornya dia kan bapak nepotisme ini sekarang udah terkenal di mana-mana. Ya dia itu ingin mempertahankan kekuasaannya dengan titipin anaknya ke Prabowo. Tapi gimana Prabowo nanti ya? Apakah dia mau manut terus sama Presiden Jokowi apa enggak? Karena apa? Karena ini adalah dia ingin mempertahankan kekuasaannya. Dia udah haus kekuasaan. Tapi dia nggak mau peduli, dikritik apapun orang nggak mau peduli dia sabur amat. Yang penting gua pegang kekuasaan sampai akhirnya. Dia itu jujur aja betul juga kelimpungan juga untuk menghadapi ini. Karena apa? Dia udah berakhir. Dari sini ya dia harus berhadapan dengan PDIP. PDIP makin eksis. Jadi dia tuh sekarang ini udah makin hilang kekuasaannya. Karena presiden ada batasnya, tapi PDIP tetap berjalan. Ini yang jadi dilema buat Jokowi nanti. Lihat aja. Semuanya ada taktik strategi yang dilakukan oleh Megawati. Yang ambang batas yang hampir punah. Punah bukan berarti hilang sama sekali, maksudnya punah dalam arti anggarannya itu udah terlalu banyak dialokasikan untuk hal yang nggak terlalu penting gitu, Mbak. Bayangkan saja ASN yang boleh dibilang kinerjanya nggak full, jangankan 100%, Mbak, mungkin 40% aja udah syukur alhamdulillah itu. ASN kan tahu sendiri masuk jam 8 pulang jam 4. Bukan jam 4, jam 2. Tapi kalau semakin tiap tahun mau dinaikin, apalagi ini menjelang menjelang pilkada ya, apalagi menjelang pilkada apakah ada masa tertentu untuk golongan tertentu supaya pegawai negeri itu ditujukan agar mencoblos calon tertentu gitu. Karena sangat disayangkan dong, Mbak, masa setahun naik 2 kali. Kan tahun kemarin baru naik tuh bulan akhir tahun yang lalu. Ini kan baru pertengahan bulan, pertengahan tahun, betul. Masa kalau mau naik itu paling enggak nanti tunggu Desember lah, jadi kan nggak terlalu dekat, ini jaraknya baru berapa bulan gitu. Kecuali kalau kinerjanya sudah bagus, oke lah dinaikkan. Kemudian hal-hal yang nggak penting bisa digeser-geser, kabak-kabak yang sudah memasuki masa pensiun atau terlalu banyak kabak
diganti, diregenerasi dengan yang masih muda, kemudian yang sudah tua itu dijadiin badan penasihat atau apa biar nggak terlalu kebanyakan makan anggaran gitu loh Mbak. Itu aja coba mungkin biar pemerintah lebih lebih peduli dengan suara rakyat miskin. Siap. Bayangkan jika gaji pada pegawai negeri yang golongan atas itu dialokasikan buat rakyat-rakyat miskin, misalnya membantu buat makan siang bukan anak SD tapi anak-anak yang lain. Ya bagus dong, gaji pegawai negeri naik. Jadi kan tambah rajin pegawai negerinya, pulang sampai jam 4 sore, masuk jam 7 pagi, ya wajar dong dinaikin gajinya. Kan negara kita lagi negara kaya raya, makmur gemah ripah lo jinawi. Murah pangan sarwati nandur, murah pangan sarwati nuku. Banyak punya utang, defisit anggaran juga nggak ada, ya wajar kalau dinaikin. Belum lagi nanti makan siang gratis, susu gratis, wah luar biasa. Makmur ya. Indonesia aku akan jaya makmur. Amin. Jadi negara yang tidak punya utang, gaji dinaikin, kalau perlu subsidi ditingkatkan. Ini mohon maaf aja saya agak keras mungkin mainan. Jadi ini ada hal-hal yang bodoh dilakukan pemerintah. Karena dulu waktu pemerintah mau naik katanya mau mengencangkan ikat pinggang, nggak ada pembuangan anggaran, pemekaran daerah-daerah ditutup. Nah, tapi sekarang udah berbalik lah, itulah lidah manusia tidak bertulang. Dia dari dulu dia perhatiin bahwasanya apa yang diucap-ucapkan pemerintah kadang-kadang berbelit. Ini hari A, besok B. Nah, harusnya anggaran lagi begini ya, tolonglah. Tapi saya nggak minta tolong, saya udah percaya bahwa mereka lah bodoh untuk melakukan hal-hal untuk kinerja yang baik, bukan bodoh bagi saya yang marah, bukan kan? Jadi sesuai hitung-hitungannya itu loh. Jadi untuk hal ke depan mau boleh buat apa lagi? Karena sebentar lagi mungkin juga udah hampir habis. Nggak tahu kalau ke depan lagi, kalau begini lagi ya repot lagi. Jadi saya hanya berharap pada orang yang ke depan harinya aja supaya rasa Indonesia ini cemerlang, tidak hanya jalan di tempat, apalagi mundur dalam soal keuangan ya. Nah sekarang masalah kur juga kadang naik sedikit, ngaruhnya bukan main. Sekarang udah dinaikin lagi harga gaji-gaji orang yang enak-enak itu loh. Sedangkan kita yang bawah ini mati kelaparan dia nggak bakal tahu. Begitulah kritikan saya pedas. Terima kasih. Saya sih nggak masalah ya, karena emang ini kan tahun-tahun politik. Memang pilpres sudah beres, sudah ketahuan pemenangnya, tapi kan masih ada pilkada. Dan gitu kan penguasa juga yang udah menang pilpres juga kerabatnya atau keluarganya kan masih mau menang pilkada. Seperti yang penguasa yang sekarang, anaknya ada di mana-mana ikut pilkada. Jadi ya wajar kalau gaji ASN ini naikin biar yang teriak-teriak semakin sedikit orangnya. Jadi kalau nanti pemimpin baru mau naikin anggaran, mau nambah utang, ya yang komplain semakin sedikit karena ASN udah diem deh. Gaji udah naikin, udah diam. Kalau rakyat kan dikasih bansos aja yang cukup buat berapa hari lah, itu udah senang. Nah nanti kalau tahun-tahun berikutnya gaji ASN kayaknya nggak naik nih kayak pemimpin yang sekarang. Kalau udah tengah-tengah, udah berkuasa, dia udah santai, gaji ASN nggak dinaikin nanti sampai tahun 2028 tuh udah mau pilpres lagi baru dinaikin lagi. Iya biar nanti ya yang komplain, yang protes ke pemerintah nggak terlalu banyak lah kalau udah ditebar bansos sama dinaikin gaji ASN-nya. Itu juga kalau presiden berikutnya masih pakai cara yang sekarang ya, tebar bansos, naikin gaji. Bisa juga ngikutin mantan mertuanya, kalau protes hilang, nggak tebar bansos lagi. Jadi ya siap-siap aja sih. Oke, ini polemik masalah gaji ASN. Kayaknya pemerintah sekarang ini kok enak banget ya, aku bilang ya, pekerjaan jadi ASN ya. Apa-apa naik gaji, tapi kinerjanya gimana nih pertanyaan saya. Itu aja yang saya tanya, kinerja kalian gimana? Apa-apa naik gaji. Sekarang negara kita ini lagi susah. Apa-apa barang semua naiknya nggak karuan. Nilai tukar kita aja juga mulai nggak karuan juga. Jadi kok kayaknya ya kayak Tante Maida ngomong, kok makin hari kok pemerintah kita ini kayak pemerintah dagelan ini lama-kelamaan ini. Aduh gimana nih, kita aja orang-orang biasa aja selalu taat bayar pajak. Tapi kali ini kita dapat
Dapatnya aduh kayaknya bukan apa ya, ampas lah aku bilang lah. Ani S1 ya, sarjana masuk kerja. Itu gajinya cuma 2.400.000 selama 2 tahun. Setelah itu baru naik 20% full. Kan nggak ada 3 juta lah. Sekarang ini kuli bangunan tukang aduk-aduk itu 1 hari 100.000 ngasih makan, ngasih rokok Jadi iya, sudah gaji ASN itu sedikit, cuma sekarang ada tunjangan. Zaman saya dulu nggak ada tunjangan nih, zaman saya dulu. Zaman saya dulu tahu 94 bisa jadi ASN. Itu dulu saya tuh ya, saya dulu suami istri ASN ya, golongan 3 sama waktu saya belum punya rumah ya, baru mantenan ya. Itu saya belum punya rumah, masih kontrak gitu. Itu waktu saya mau kredit motor tidak dibolehkan lah, belum punya rumah. Ini saya punya, makanya ada kemarin sudah saya nggak mau jadi PNK, gajinya sedikit gitu. Gitu. Ya cuma tentrem sedikit tapi lancar gitu, buat sakit, buat sekarap itu bayaran terus. Itu loh enak PNS itu, cuma kedamaian hati, tentrem dan bangga bisa menjadi abdi negara. Nggak semua orang kan bisa itu. Tesnya kan sekarang sulit sekali. Nah, hanya orang yang berkualifikasi, yang berkualitas. Dari 3 juta pendaftar yang terima 200.000, ya bayangin. Nah, kan orang pintar semua itu, nggak ada yang goblok. Oke. Iya, jadi ASN itu kebanggaan. Jadi sebenarnya kalau dinaikkan gajinya itu wajar kan, inflasinya kan 3% tiap tahun. Kalau dinaikkan, itu nanti daya beli PNS itu kurang. Itu ibarat bagi belanja negara kan. Jadi kalau gaji ASN itu tinggi, harusnya masyarakat itu seneng karena ini masyarakat nanti ASN beli mobil, beli motor, bisa gaji pembantu, kan buka lapangan kerja, bengkel, gaji supir, mungkin bikin rumah, kan banyak tukang yang dikerjakan, pemeliharaan rumah, itulah fungsi belanja negara di situ. Harusnya gaji PNS juga tinggi begitu harusnya. Jadi gaji ASN yang sarjana S1 begitu masuk itu 2.400.000, baru 2 tahun nanti ditambah 20%, jadi nggak ada 3 juta. Sama kuli bangunan aja kalah itu sekarang. Iya, yang tinggi, yang membedakan tunjangan. Tunjangan ini tidak sama antara pusat, daerah, tergantung kemampuan keuangannya masing-masing, begitu. Apa tuh dinaikin gajinya ASN tuh sebelum Pilpres 2 bulan ya. Sekarang mau naik lagi sebelum Pilkada. Udah begitu saya mikir ASN kan sekarang KPK juga. Lah mungkin buat disiapin kali. Buat disiapin tuh nggak tahu buat apa tuh, buat supaya yang satu jadi menang gitu. Ya begini ya, kalau misalnya inflasi Indonesia itu 5,5% gitu, kenapa harus pegawai negeri itu harus naiknya 8% gitu? Kan mestinya ya dari pegawai negeri itu juga di grading gitu loh. Jadi yang prestasinya yang bagus yang 8% katakanlah. Kalau prestasinya yang jelek itu harusnya di bawah 5%. Jadi rata-rata itu maksimum ya 5% lah, sesuai dengan inflasi begitu. Pemerintah jangan memboros-boroskan uang begitu jadinya. Dan itu juga untuk grading ya, untuk apa penilaian ya yang lebih objektif gitu, seperti di swasta begitu. Menaikkan gaji ASN atau PNS itu tidak seperti menaikkan gaji perusahaan ya, dengan pegawai 10.000 atau 20.000 orang. Ini kan yang mau dinaikkan kan jutaan ya. Jadi saya pikir dari dulu sampai sekarang menaikkan gaji PNS itu nggak pengaruh terhadap PNS. Pemerintah harusnya memikirkan daya beli masyarakat. Jadi kalau daya belinya naik tanpa harus menaikkan gaji PNS, itu ekonomi bergerak lancar, bagus. Ini yang dipentingkan, daya beli. Nah, lantas daya beli dari mana? Ya pemerintah harus menguatkan semua.
sumber-sumber yang ada. Ini kan negara kita ini kaya. Kenapa kita harus impor? Kenapa tidak ekspor? Kenapa kalau kita kredit ke bank, ya kredit yang untuk konsumtif ya sifatnya, misalnya untuk mobil, handphone yang tidak produktif, itu bunganya lebih gede daripada kalau kita kredit untuk yang produktif. Itulah contoh untuk menaikkan daya beli. Harusnya kalau misalnya orang untuk kredit, katakanlah untuk yang sifatnya produktif, ya kalau pemerintah mau, itu dibikin katakan 5 tahun, tahun pertama kedua 0% bunganya, nggak pakai bunga, sehingga sektor-sektor yang di bawah ini semua bergeliat gitu loh ekonominya. Nah kalau sudah bergeliat, perputaran duitnya cukup baik, otomatis saya pikir daya beli masyarakat ini juga akan naik, menurunkan inflasi. Jadi saya pikir ini ekonomi negara kita ini saya nggak jelas ini arahnya kemana. Dari dulu itu melulu. Adalah yang subsidinya dicekek, adalah yang gaji dinaikkan. Jadi cara berpikirnya itu cara berpikir udah zaman bahola, udah zaman tahun 1920. Itu saya pikir. Jadi nggak ada solusi buat naikin gaji PNS. Tetap aja daya belinya nggak ada mereka. Terima kasih. Kita kalau karyawan swasta aja perusahaannya, maksudnya penjualannya payah, walaupun bertahun-tahun masih bisa bertahan aja, masih bagus, mana ada naik gaji. Walaupun kerja tahun aja masih nggak diperak aja udah bagus. Tapi sekarang pemerintah sekarang ini, Indonesia ini benar-benar mata hatinya sudah buta, benar-benar nggak punya hati. Udah tahu rakyatnya sekarang udah susah makan atau apa, nggak ngerti caranya, masih aja bergaya-gaya. Itu aja deh teman saya, makasih. Jadi kan pemerintahan udah mau habis ya. Artinya bukan Pak Jokowi sih, jadi banyak dari pemerintahan itu, baik MPR, DPR, kementerian, ya semuanya mengatasnamakan pemerintah gitu. Jadi sepertinya 4 bulan terakhir ini mereka berlomba-lomba untuk mikirnya cuma duit. Nggak pernah mikirnya menghasilkan uang gitu. Dan kalau saya lihat di setiap kementerian, contohnya kemarin Kominfo itu ya, jadi ya mereka tidak bekerja secara profesional. Kan si siapa tuh yang ngomong, ini bukan kesalahan tata kelola tapi kebodohan menurut saya. Jadi sepertinya banyak yang orang-orang pemerintah itu sepertinya harus di-upgrade ya cara berpikirnya gitu loh. Jangan cuman mikirnya duit. Pokoknya saya perhatiin setiap mau ganti pemerintahan tuh duit mulu gitu loh. Jadi semua oknumnya tuh mikirnya duit. Gak pernah mikirin menghasilkan uang untuk negara gimana gitu loh caranya. Jadi tolong ya, cara berpikir seperti ini saya rasa udah sangat memalukan ya untuk negara ini ya. Gitu. Jadi sebabnya kita cari orang-orang yang profesional lah, jangan orang-orang yang mentalnya miskin yang cuma mau cari duit di negara ini. Udah gitu ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Jojo dan baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih sudah bergabung. Saya Mary Agustin.